Selamat sore menjelang malam Bapak Ibu, Shalom. Semua dalam keadaan yang baik, amin. Puji Tuhan, 4 tahun kita tidak ketemu sejak pandemi dan hari ini saya bersyukur boleh kembali bertemu dengan Bapak Ibu di dalam ibadah di Persekutuan Raja Wali. Semua karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sore malam hari ini saya ingin sampaikan kebenaran firman Tuhan yang saya berjudul Hidup di dalam Damai. Ini adalah impian semua orang, Bapak Ibu Saudara. Hidup di dalam damai. Enggak ada sebetulnya yang mau berperang. Enggak ada yang mau bertengkar. Ada Bapak Ibu suami istri mau bertengkar setiap hari. Rasanya Pak kalau enggak bertengkar enggak ada energinya. Enggak ada tantangannya. Wah, enggak ada Bapak Ibu Saudara. Semua ingin hidup dalam damai. Nah, di dalam Roma pasal 12 ayat 18, Rasul Paulus mengajar kita semua, dikatakan sedapat-dapatnya, itu bagian yang pertama. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu Saudara, apa yang Rasul Paulus ingin sampaikan buat kita semua. Kita coba satu kalimat demi satu kalimat, ya itu dipisahkan menjadi 3 kalimat oleh tanda koma. Yang pertama adalah kata sedapat-dapatnya. Ini artinya adalah sebuah usaha yang sungguh-sungguh, bukan asal-asalan. Ya kalau bisa damai ya puji Tuhan, kalau enggak juga ya udahlah. Ya kalau suami istri nggak bisa damai, ya udahlah. Ya bukan Bapak Ibu Saudara, tapi sebuah usaha yang sungguh-sungguh dicari apa akar penyebab masalahnya, supaya kita bisa menemukan jalan keluarnya dan kita bisa hidup damai. Ya di keluarga, di rumah, di dalam komunitas kita bisa hidup damai, diusahakan sesungguh-sungguhnya, sekuat tenaga. Diusahakan semampu kita, itulah arti kata sedapat-dapatnya Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan sebuah usaha yang asal-asalan. Nah yang kedua, kalimat yang kedua berkata kalau hal itu bergantung padamu. Jadi kalau hal itu bergantung pada kita, artinya apa? Kitalah yang harus mengupayakan secara aktif. Jangan nunggu, jangan kalau terjadi, terjadilah. Ya, kisera-sera apa yang terjadi ya terjadilah. Bukan Bapak Ibu Saudara, tapi kita upayakan dengan sungguh-sungguh. Seorang suami mengusahakan supaya ada perdamaian di rumah. Dengan istri, dengan anak-anak. Seorang istri juga begitu. Diusahakan sungguh-sungguh. Secara aktif kita yang memulai. Ya, walaupun mungkin kadang-kadang pasangan kita ya menyenangkan, kadang-kadang juga pika sebelen gitu Bapak Ibu Saudara. Tapi kita usahakan dengan sungguh-sungguh dan kita mengupayakannya. Kitalah yang berani memulai dengan sebuah kerendahan hati. Dalam komunitas, terutama di dalam sebuah keluarga, kitalah yang memulai dengan sebuah kerendahan hati. Karena perdamaian tidak bisa kita usahakan dengan kesombongan, dengan arogansi. Gak bisa Bapak Ibu Saudara, kita pertahankan hak kita pertahankan segala keegoisan kita, gak bisa. Justru kita harus mulai dengan kerendahan hati. Dan berikutnya adalah berani kita minta maaf. Bukan saya yang salah Pak, dia yang salah. Bapak Ibu Saudara, minta maaf ini bukan soal salah atau tidak salah. Minta maaf adalah sebuah bentuk kerendahan hati, di mana kita ingin bahwa segala sesuatu bisa dibereskan dengan baik, dan kita bisa hidup damai. Nah kalimat yang ketiga adalah hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Alkitab berkata dengan semua orang, artinya bukan hanya dengan saudara seiman. Kalau dengan saudara seiman ya harus hidup damai juga Bapak Ibu Saudara. Tapi semua orang, termasuk orang yang berbeda. Orang yang berbeda iman, orang yang berbeda keyakinan, orang yang berbeda pemikiran. Bahkan orang yang sulit Bapak Ibu Saudara. Pernah ketemu sama orang yang sulit? Percayalah, di setiap komunitas pasti ada orang sulit. Bapak Ibu Saudara mau kerja dimanapun, pasti ketemu sama orang yang sulit. Pergi ke gereja manapun, ke persekutuan manapun, ke kumpulan orang Kristen kemanapun, itu pasti ketemu sama orang sulit. Yang penting Bapak Ibu bukan orang yang sulit gitu ya.
Nggak apa-apa menghadapi orang sulit, nggak apa-apa. Asal bukan kita yang menghadapi orang sulit. Bapak Ibu percayakah bahwa setiap orang itu menyenangkan? Saya yakin Bapak Ibu Saudara, semua orang itu menyenangkan. Cuman ada bedanya. Ada yang menyenangkan waktu dia hadir, ada yang menyenangkan waktu dia tidak hadir Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau ada kelompok yang minggu depan kita akan ibadah ke Lembang, ibadah Padang. Bukan di minggu depan, bulan depan ya siap-siap ya semua keluarga ikut, biar rame. Tiba-tiba ada seorang bapak berkata, aduh saya minta maaf saya nggak bisa ikut. Kenapa Pak? Aduh kebetulan saya ada tugas keluar kota dari kantor, nggak bisa ikut, saya minta maaf. Lalu si ketuanya berkata, aduh sayang sekali, kok Bapak nggak bisa ikut, tolong usahakan. Kalau nggak ada Bapak nggak rame. Nah ini orang menyenangkan waktu dia hadir Bapak Ibu Saudara. Nah hari hanya tiba, semua udah kumpul, ada satu orang yang belum hadir juga. Si ketuanya nanya sama wakilnya, si Bapak yang ini kok nggak datang ya? Iya nih saya baru baca di WA, dia tuh tadi pagi ternyata nge-WA saya nggak bisa ikut. Karena badannya nggak enak, sakit perut. Ya, dia lebih baik istirahat aja katanya. Lalu si ketuanya bilang, puji Tuhan. Kalau dia ikut, aduh resek banget. Nggak bisa diatur, maunya sendiri. Kadang-kadang menghilang kemana, udah dicari-cari, nggak taunya bikin acara sendiri. Aduh untung dia nggak ikut. Nah ini orang yang menyenangkan waktu dia tidak hadir. Itulah orang-orang yang sulit Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang kita nggak mau ketemu sama orang sulit, aduh rasanya pengen menghindar. Tapi Alkitab berkata, perdamaian dengan semua orang, termasuk dengan orang yang sulit. Walaupun mungkin kita tidak membuka hubungan atau komunikasi atau bergaul secara intens, tetapi Bapak Ibu Saudara kita harus tetap berdamai. Kenapa? Nanti di akhir saya mau beritahu kepada Bapak Ibu Saudara, kenapa kita harus tetap berdamai dengan semua orang, sekalipun dengan orang yang sulit, bahkan dengan orang yang menyinggung. Bahkan dengan orang yang menyakiti kita sekalipun. Aduh Pak, nggak salah nih. Nggak salah Bapak Ibu Saudara, ini firman Tuhan bukan kata saya. Semua orang, termasuk orang yang pernah menyakiti kita. Yang pernah bikin kita rugi. Yang pernah nipu kita. Yang pernah mungkin membuat kehancuran di dalam hidup kita. Yang kayak begitu mah Pak, harusnya dibeginikan, dibegitukan Bapak Ibu Saudara. Bukan untuk didamaikan. Bapak Ibu Saudara, tapi firman Tuhan berkata bahwa kita harus berdamai dengan semua orang. Mungkin ada yang berpikir, Pak, nggak gampang loh begini. Betul Bapak Ibu Saudara, tidak segampang saya berkhotbah. Tapi mari kita lihat, saya sangat percaya bahwa Tuhan kita tidak hanya bisa memberikan instruksi, perintah saja. Kamu harus berdamai. Tapi saya sangat percaya Tuhan pun memberi kemampuan buat kita untuk melakukan firman-Nya. Nah bagaimana itu Bapak Ibu Saudara? Mari kita lihat Yesaya pasalnya 32 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Yesaya 32 ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Alkitab berkata seperti ini. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas. Lihat Bapak Ibu Saudara, rohnya huruf besar. Ini berarti bukan roh manusia, tapi roh kudus. Roh Tuhan sendiri. Roh Yesus Kristus sendiri. Maka ketika roh kudus dicurahkan, padang gurun akan berubah menjadi kebun buah-buahan. Mujizat terjadi. Padang gurun yang gersang berubah menjadi kebun buah-buahan. Dan kebun buah-buahan akan dianggap hutan, semakin lebat, semakin penuh dengan buah-buahan, semakin menjadi tempat yang begitu menyegarkan dan menyenangkan. Ayat yang ke-16, di padang gurun selalu akan berlaku keadilan, dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Nah mari kita lihat Bapak Ibu Saudara, saya coba gambarkan ini dengan beberapa gambar, dengan beberapa bagan supaya kita bisa melihat. Nah ini padang gurun Bapak Ibu Saudara lihat. Padang gurun itu berbicara sebuah daerah yang gersang, panas. Di situ Bapak Ibu Saudara air sangat terbatas. Tidak ada pohon-pohonan yang rindang, yang membuat bisa teduh.
Cuman ada beberapa pohon yang banyak juga kaktus, Bapak Ibu Saudara, ya, di mana kalau kita bersandar ya sakit semua karena durinya itu sangat menyakitkan. Binatangnya bukan binatang yang lucu, ada anjing, ada kucing, ada kelinci, bukan Bapak Ibu Saudara. Binatangnya itu serigala, ular beludak, ular yang cukup berbisa, bahkan dianggap yang ranking atas bisanya Bapak Ibu Saudara, ular derik. Belum lagi di situ ada segala macam kalajengking dan seterusnya. Ini bukan tempat yang enak Bapak Ibu Saudara. Ini bukan tempat yang enak, tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika Roh Tuhan, ada Roh Kudus yang dicurahkan, maka padang gurun berubah menjadi kebun buah-buahan. Nah, lihat Bapak Ibu Saudara, hidup kita mungkin seperti dulu. Waktu kita simpan segala kemarahan, segala kekecewaan, segala luka, segala kepahitan. Kita seperti padang gurun, panas. Rasanya ingin balas dendam, rasanya ingin menghancurkan, rasanya ingin marah, rasanya ingin melakukan sesuatu yang membuat orang tersebut jadi menderita. Itu yang membuat kita jadi puas. Kenapa? Karena kita selalu tinggal di padang gurun yang panas. Panas, sedikit ada gesekan, yang terjadi adalah kita saling marah. Tapi ketika Roh Tuhan dicurahkan dalam hidup kita, akan berubah menjadi kebun buah-buahan, di mana lingkungannya menjadi sejuk, ada buah yang segar, ada udara segar, ada makanan segar, ada tempat berteduh. Lihat Bapak Ibu Saudara, di padang gurun berbicara keadilan. Keadilan itu berbicara mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa, darah dibalas dengan darah. Pokoknya segala yang kamu perbuat, aku bisa balas. Jangan bilang ditampar pipi kanan, pipi kiri. Kamu tampar pipi kanan saya akan tonjok pipi kiri, pipi kanan, dan seterusnya. Itu berbicara padang gurun, Bapak Ibu Saudara. Dan itu bukan tempat kita. Mau di padang gurun, Bapak Ibu Saudara? Gersang panas. Tempat kita adalah ketika Roh Tuhan dicurahkan menjadi kebun buah-buahan dan berbicara kebenaran. Kebenaran berbicara, ampunilah musuhmu. Berkati mereka yang mengenai kamu. Doakan orang-orang yang pernah menyakiti, pernah membuat segala sesuatu yang tidak baik. Pak, itu bukan sesuatu yang mudah. Ya, tapi ada Roh Kudus di sana, Bapak Ibu Saudara. Roh Tuhan itulah yang memampukan kita. Saya boleh berkata jujur, saya pun tidak mampu untuk mengampuni. Saya pun tidak mampu untuk berubah dari padang gurun masuk ke kebun buah-buahan. Saya pun hanya menuntut keadilan, Bapak Ibu Saudara. Enggak mampu untuk hidup dalam kebenaran. Tapi saya bersyukur, kita semua bersyukur, karena Roh Kudus yang memampukan kita. Roh Kudus yang memindahkan kita dari padang gurun yang gersang ke kebun buah-buahan. Roh Kuduslah yang membuat kita tidak lagi menuntut keadilan, tapi kita menuntut Tuhan, tolong saya untuk saya bisa masuk dalam kebenaran. Dan hasil kebenaran adalah damai sejahtera. Damai sejahtera berlimpah. Coba Bapak Ibu Saudara, ada kepahitan, ada luka, ada kekecewaan yang kita simpan. Nggak ada damai Bapak Ibu Saudara. Setiap hari kita gelisah. Setiap hari rasanya kalau kita belum balas, belum lakukan segala sesuatu, ya Bapak Ibu Saudara, kita rasanya hidup kita belum puas. Ya, tapi kalau ada kebenaran, kita berkata, ya Tuhan, jujur hati saya juga masih sakit. Tapi saya mau belajar mengampuni. Saya mau belajar mengampuni orang yang bersalah. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena kita pun diampuni oleh Tuhan. Karena kita pun menerima pengampunan itu. Maka akan keluar damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu akan memberikan kita ketenangan dan ketentraman. Bapak Ibu Saudara, percayalah, balas dendam tidak pernah akan ada akhirnya. Bapak Ibu pernah nonton film Mandarin, film silat? Ada dua pendekar bertarung untuk memperebutkan siapa yang paling hebat di antara mereka, yang akan menjadi penguasa kerajaan silat di sana, Bapak Ibu Saudara. Mereka berdua bertarung. Ternyata si pendekar A punya ilmu yang pamungkas yang tinggi, dan dia berhasil mengalahkan pendekar musuhnya. Dan ketika dia
kalahkan, dia bunuh supaya dia tidak jadi saingannya lagi. Wah, dia jadi raja persilatan pada waktu itu. Yang terbunuh, Bapak Ibu Saudara, ternyata punya murid. Dan muridnya tidak terima. Dia berlatih dengan begitu luar biasa. Sampai mencapai ilmu yang paling tinggi. Dia tantang pembunuh gurunya. Dan kemudian ketika dalam pertarungan, dia berhasil membunuh pembunuh gurunya. Dan dia berhasil memenangkan itu. Yang terbunuh punya murid, Bapak Ibu Saudara. Dan muridnya tidak terima. Dia berlatih dan kemudian dia tantang pembunuh gurunya. Dalam pertarungan dia berhasil mengalahkan pembunuh gurunya. Dan dia berhasil membunuh pembunuh gurunya. Yang terbunuh punya murid. Dan muridnya nggak terima. Ini film mau sampai kapan selesai? 2 hari 2 malam Bapak Ibu Saudara kita nonton. Yang satu bunuh, nggak ada selesainya. Balas dendam, tidak pernah menyelesaikan. Bapak Ibu, ketika seorang istri dilukai oleh suaminya dan dia bermaksud balas, tapi dia nggak bisa membalas kepada suaminya, apa yang terjadi? Banyak kasus Bapak Ibu Saudara, dia balas kepada anak-anaknya. Papa kamu bikin saya menderita, saya balas sama kamu. Anak yang nggak salah dimarahin, salahnya sedikit dihukumnya luar biasa. Kenapa? Karena ketika dia memandang anaknya, di dalam pikirannya dia harus bisa balas kepada suaminya. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena ada di dalam padang gurun yang menuntut keadilan. Seorang suami yang marah sama istrinya, yang kecewa sama istrinya, dia tinggalkan dan dia nggak pulang-pulang ke rumah. Kenapa? Saya nuntut keadilan, istri saya harus diperlakukan seperti itu. Aduh Pak, istri saya Pak, cerewetnya, minta ampun Pak. Radio ada berhentinya, istri saya nggak ada berhentinya. Sampai dia mimpi pun marahin saya Pak. Ada nggak kira-kira ya istri kayak gitu? Ngigo, kamu kurang ajar. Loh, kurang ajar di mana? Tadi di mimpi saya. Loh Bapak Ibu Saudara, di mimpinya yang kurang ajarnya di mimpi, dimarahinnya di dunia nyata. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena masih ada di padang gurun. Tapi kalau kita terima Roh Kudus, maka Bapak Ibu Saudara, kita akan dipindahkan ke kebun buah-buahan yang berbicara kebenaran. Memang suami saya kayak begitu Pak modelnya, tapi saya mau mengampuni dia Pak. Tuhan berikan saya hati bisa mengampuni dia. Dan saya mau tetap menghormati dia sebagai suami, saya tetap mau melayani. Dan dia Bapak Ibu Saudara banyak kesaksian, di mana suami-suami dimenangkan oleh istri yang hidupnya sudah di kebun buah-buahan. Yang tidak lagi menuntut keadilan, tapi dia mau hidup dalam kebenaran. Ada banyak anak-anak muda yang hidupnya diubahkan ketika dia lihat papahnya berubah. Ketika dia lihat papahnya berubah dan minta maaf. Maafinya selama ini papa bikin kamu ada di padang gurun gersang, kalau papa pulang kamu ketakutan semua. Tapi sekarang mari Roh Tuhan membuat kita ada di padang gurun. Papanya datang menjadi kesenangan. Berubah Bapak Ibu Saudara. Saya sangat percaya anak-anak yang memberontak ketika dia lihat papanya berubah, anak itu akan kembali tanpa sulit-sulit untuk dinasihati. Bapak Ibu Saudara, selain itu coba lihat, enggak cuma sesederhana ini Bapak Ibu Saudara ya. Mari kita lihat Roh Tuhan yang dicurahkan, menghasilkan kebenaran, menghasilkan damai sejahtera yang membawa ketenangan dan ketentraman, dan juga menghasilkan kasih Bapak Ibu Saudara. Karena kasih adalah satu bagian dari buah roh yang ada dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Nah, saya mau bicara Bapak Ibu Saudara soal kekuatan kasih. Kasih itu yang pertama, 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7, kasih itu sabar. Dalam salah satu terjemahan bahasa Inggrisnya Bapak Ibu Saudara, saya langsung baca bahasa Indonesianya, kasih tidak pernah lelah untuk menunggu. Roh Kudus Bapak Ibu Saudara, di dalam kita akan menghasilkan buah melalui kerjasama dengan Bapak Ibu Saudara dan saya. Menghasilkan buah yaitu kasih. Dan kasih itulah yang membuat kita bisa sabar. Ya mungkin kita disakiti, mungkin kita mengalami hal yang tidak baik Bapak Ibu Saudara. Tapi kasih itu sabar, tidak pernah lelah menunggu. Sama seperti seorang bapak yang terus-menerus berdiri di depan pintu rumahnya untuk menantikan kedatangan anak bungsunya yang sudah pergi meninggalkan dia. Terus-menerus Alkitab membuktikan ketika anak itu masih jauh Bapak Ibu Saudara, bapak itu sudah melihat. Artinya apa? Bapak itu ada di depan terus.
di depan, di halaman, menantikan setiap hari, kapan anak saya pulang. Kalau dia ada di dapur, kalau dia ada di dalam, nggak mungkin dia bisa melihat anaknya dari jauh. Ketika ada di luar, ketika dia menantikan dengan sabar, maka dia bisa melihat anaknya pulang, Bapak Ibu Saudara. Itulah kasih. Dan kasih itulah yang diberikan kepada kita melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Waktu Tuhan dalam penderitaannya yang luar biasa, dalam kesakitannya Bapak Ibu Saudara, mengalami salib dan semua luka-luka itu. Dan ketika dia melihat orang-orang yang mengkhianati dia melihat orang-orang Farisi yang terus berusaha untuk membunuh dia melihat murid-muridnya yang meninggalkan dia. Tuhan tidak berkata, Bapak, malaikat catat ya nama-nama mereka, jangan sampai masuk surga. Enggak, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus berkata, ya Bapak, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kasih itu diimpartasikan, Bapak Ibu Saudara, melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Yesus mati bukan hanya untuk menyelamatkan kita, tapi Yesus mati untuk bisa membuat kita sama seperti Dia. Kita punya kasih, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak hanya selamat masuk surga, tapi kita masuk surga dalam keadaan kita semakin serupa dengan Kristus. Kita punya kasih. Kita punya kasih yang tidak pernah untuk lelah, untuk nunggu sampai ada perubahan terjadi, nunggu tidak ambil keputusan yang salah. Udah Pak, saya udah nggak tahan, saya cerai saja. Udahlah Pak, saya usir saja anak saya. Udahlah Pak, saya udah nggak mau akui saja orang tua saya. Sikat aja itu orang-orang yang seperti itu. Bapak Ibu Saudara, kasih tidak pernah lelah untuk menunggu. Pak, Bapak itu seperti orang bodoh ya. Bapak itu punya kemampuan loh. Punya uang, tinggal ke pengadilan, tuntut saja. Ya, dan orang itu bisa masuk penjara. Bapak bisa lakukan itu. Bapak punya kuasa. Tapi kita sebagai orang percaya, gak apa-apa. Mungkin saya harus berkorban. Tapi saya bersyukur, saya bisa mengambil bagian dari pengorbanan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan Yesus mau, Dia bisa berkata, ngapain saya mesti mati buat manusia? Binasakan aja semuanya, selesai. Bikin lagi yang baru. Apakah Tuhan tidak bisa? Bisa, Bapak Ibu Saudara. Tapi yang luar biasanya, Tuhan malah mau mati buat orang yang masih berdosa, yang seterunya Tuhan, yang terus menyangkali Dia, yang terus menghujat Dia. Ya, sampai Bapak Ibu Saudara ada sebuah ilustrasi, ada seorang malaikat yang datang sama Tuhan Yesus. Tuhan, seberapa besar sih Engkau mengasihi manusia? Lalu Dia berkata, sebesar ini. Dia rentangkan tangannya dan mati di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara, sekalipun mungkin tidak semua orang mau terima Dia, tapi Yesus tetap mati di kayu salib. Kasih itu tidak pernah lelah untuk menunggu. Ada sebuah kuasa, ada sebuah power, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya sampai hari ini kita bisa hidup tetap mengampuni, kita bisa hidup dalam damai. Semua karena apa? Karena kuasa kasih yang diberikan Roh Kudus. Yang kedua, kasih itu tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Bapak Ibu Saudara tahu Jakarta sekarang lagi darurat polusi ya. Dan di Bandung darurat apa Bapak Ibu Saudara? Sampah di mana-mana. Sampah sudah tidak terkendali. Saya Bapak Ibu Saudara kalau antar anak saya, begitu turun di Semak 2, di belakangnya itu tumpukan sampah Pasar Pamoyanan, itu langsung sampahnya masuk dan waduh Bapak Ibu Saudara, wanginya luar biasa. Sampah di rumah sudah berjejer, sudah dipilih-pilih, gak diangkut juga Bapak Ibu Saudara ya. Itu membuat kita gersang, membuat kita rasanya, aduh kenapa sih petugasnya kenapa? Wah ininya, wah TPA-nya harusnya, kita marah-marah, kita nyalain pemerintah, kita nyalain ini Bapak Ibu Saudara. Tapi banyak yang tidak sadar, bahkan sebaliknya suka simpen sampah di hatinya. Disimpan kesalahan orang lain. Ada yang berkata seperti ini, sampai masuk liang kubur, saya nggak akan mengampuni orang itu. Waduh Pak, gimana bawa-bawa dendam ke surga? Mending kalau masuk surga, Bapak Ibu Saudara. Karena di surga tidak ada dendam kan, di surga cuma ada kasih. Bapak Ibu Saudara, jangan simpan kesalahan orang lain. Satu kali saya baca sebuah artikel, ada orang Bapak Ibu Saudara yang hidupnya sehari-hari, kalau minumnya itu Bapak Ibu Saudara hanya dari gelas air mineral ini saja,
dan kemudian makannya cuma roti. Jadi plastik roti dan plastik bekas air mineral ini dia simpan Bapak Ibu Saudara. Bertahun-tahun sampai numpuk di rumahnya. Dan akhirnya ketahuan sama dinas sosial. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Diketahui bahwa dia ternyata terganggu jiwanya. Jadi orang Kristen yang suka simpan kesalahan orang lain, itu adalah orang Kristen yang terganggu jiwanya. Minta maaf Bapak Ibu Saudara. Ini memang kasar, tapi itulah orang Kristen yang sehat, orang Kristen yang kuat rohani, yang sehat adalah orang Kristen yang gak mau simpan sampah. Mana ada orang sehat mau simpan sampah, Bapak Ibu Saudara? Pengen cepat-cepat dibuang, termasuk juga sampah dalam hatinya. Yang ketiga, kasih itu menutupi segala sesuatu, enggak diberitakan ke semua orang. Masuk ke sebuah komunitas, satu komunitas itu tahu apa yang terjadi dengan suaminya. Kenapa? Karena cerita. Masuk ke sebuah gereja, satu gereja itu tahu semua Bapak Ibu Saudara. Jangan kita sebarkan. Bahkan ada nasihat berkata, permasalahan dalam rumah tangga, orang tua pun jangan tahu. Selesaikan baik-baik. Selesaikan kita semua. Kenapa? Karena kasih menutupi segala sesuatu. Kasih memiliki kekuatan untuk menjalani semuanya itu. Bahkan yang keempat, kasih itu percaya segala sesuatu. Kasih percaya. Yesus, Bapak Ibu percaya bahwa pengorbanannya tidak akan pernah sia-sia, bahwa akan banyak jumlahnya orang yang diselamatkan. Bahkan orang yang paling menentang dia pun ternyata jadi orang yang paling memberitakan Injil. Siapa itu? Saulus yang berubah menjadi Rasul Paulus. Bapak Ibu Saudara, bahkan saya mendapati ada hamba-hamba Tuhan yang berasal dari orang-orang yang jahat sekalipun Bapak Ibu Saudara. Pengorbanan Tuhan Yesus tidak pernah sia-sia. Kasih, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara, saya mau ngajak Bapak Ibu Saudara dengan satu ini. Dalam slide berikutnya Bapak Ibu, ya saya coba berikan. Soal mengampuni dan pasca pengampunan Bapak Ibu. Saya percayalah banyak anak-anak Tuhan sudah lulus dalam mengampuni. Ya, Tuhan saya mau mengampuni, saya mau memberkati. Tapi bagaimana dengan pasca pengampunan? Ini sama ilustrasinya seperti operasi dan pasca operasi Bapak Ibu. Mana yang penting? Dua-duanya penting. Ya, dokter mungkin ada dokter di sini tahu. Operasi yang berhasil, tapi pasca operasinya tidak berhasil, dirawatnya kurang bagus, ya bisa meninggal juga itu pasien Bapak Ibu. Jadi operasi dan pasca operasi harus sama-sama bagus, supaya pasien itu menjadi sehat dan kembali bisa beraktivitas. Nah, sama dengan mengampuni. Mengampuni harus lulus, pasca pengampunan harus lulus juga Bapak Ibu. Nah, apa itu pasca pengampunan? Begini, pasca pengampunan itu begini Bapak Ibu. Kalau kita disakiti oleh seseorang, kemudian kita mengampuni orang itu, dan kita berdoa buat orang itu, ternyata kenyataannya adalah orang itu diberkati sama Tuhan. Usahanya lebih maju daripada kita, pekerjaannya lebih baik daripada kita, keluarganya juga baik-baik. Kita mulai protes nih sama Tuhan. Tuhan, kan dia yang jahat sama saya. Kan saya yang mengampuni, harusnya saya diberkati lebih lagi. Nah berarti kita belum lulus Bapak Ibu Saudara. Atau sebaliknya, ternyata orang itu yang kita ampuni, ngalami musibah, ditabrak sama mobil, sampai kaki kanannya patah. Kita berkata, Tuhan, kenapa kaki kanannya sampai patah? Harusnya dua-duanya patah. Bapak Ibu Saudara, waduh. Dan bahkan ada yang mengeluarkan kata-kata rohani. Makanya jangan ganggu orang yang diurapi Tuhan. Nih, gini-gini diurapi Tuhan. Kamu ganggu, kamu sendiri ditabrak. Bapak Ibu Saudara, berarti kita belum lulus pasca pengampunan. Kalau kita sudah mengampuni, orang itu mau diberkati Tuhan, ya terserah Tuhan. Kalau dia diberkati Tuhan, kita mengucap syukur Tuhan, biarlah melalui berkat Tuhan, dia juga boleh mengenal Tuhan. Dan kalau dia pun mengalami musibah, kita juga tidak akan sombong. Kita malah juga mungkin menunjukkan simpati dan empati. Kita mungkin datang, membesuk, dan kita juga berdoa. Itulah kita lulus dua-duanya. Saya berharap jemaat di tempat ini, hamba-hamba Tuhan tempat ini, termasuk saya, kita sama-sama lulus dalam dua hal ini. Tujuannya Bapak Ibu Saudara yang terakhir
Apa tujuannya kita hidup dalam damai, Bapak Ibu Saudara? Tujuannya adalah yang pertama, Mazmur 133 ayat 1 dan ayat 3 bagian B, Alkitab berkata, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kenapa? Sebab kesanalah, ke tempat orang-orang yang berdiam dengan rukun, yang hidup dalam damai, Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Hidup yang sejati, Bapak Ibu Saudara. Bukan hidup yang asal-asalan. Kehidupan dan berkat Tuhan perintahkan. Toh pada akhirnya semua untuk kebaikan kita. Bapak Ibu Saudara. Kenapa kita harus mengampuni? Kenapa kita harus hidup dalam damai? Mengusahakan semuanya. Sekalipun kita yang jadi korban, tapi kita yang mengusahakan. Supaya kehidupan itu masuk dalam hidup kita. Berkat Tuhan, berkat sorgawi, berkat rohani yang besar, damai sejahtera, ketenangan, ketentraman, kemerdekaan itu masuk dalam hidup kita. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara, tujuannya adalah Yohanes 17 ayat 22 sampai 23. Ini adalah doa Tuhan Yesus ya sebelum dia mati di kayu salib. Kalau biasanya kita berdoa dan Tuhan yang mengabulkan doa kita, sekarang ini doa Tuhan Yesus dan kitalah yang harus mengabulkan doa Tuhan Yesus. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan, supaya yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu. Bagaimana kita bisa menjadi satu? Kita hidup dalam damai. Kita saling mengampuni, saling terima satu dengan yang lain, dan kita mengalami pemulihan dari Tuhan. Maka aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu. Tujuannya ini Bapak Ibu Saudara, supaya dunia tahu. Supaya orang-orang yang di luar sana, yang belum percaya Tuhan Yesus tahu bahwa Yesuslah yang diutus oleh Bapa untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada Juru Selamat yang lain selain Tuhan Yesus. Tidak ada keselamatan yang lain. Satu-satunya, bukan salah satu, Bapak Ibu Saudara. Satu-satunya keselamatan hanya melalui Yesus. Supaya dunia tahu. Dan dunia melihat dari kehidupan orang-orang percaya bahwa Yesus mengasihi mereka semua. Kenapa kita harus hidup dalam damai? Tujuannya Yesus dipermuliakan dan banyak jiwa diselamatkan. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Tuhan Yesus, biarlah penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus, di mana kami boleh hidup bukan lagi di padang gurun yang gersang dan panas, tapi kami boleh hidup di dalam kebun buah-buahan, di mana ada kebenaran, di mana ada pengampunan, di mana ada kasih yang menghasilkan damai sejahtera, ketentraman, ketenangan, menghasilkan kemuliaan dan pertobatan jiwa-jiwa. Tuhan Yesus, mungkin ada di antara kami di tempat ini yang kami masih simpan segala hal yang tidak baik. Mungkin ada kekecewaan, ada luka hati, ada kemarahan yang kami simpan. Tuhan Yesus, tolong kami untuk kami bisa lepaskan semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami boleh melihat pengorbanan-Mu yang dikesalib. Tuhan Yesus, kami juga orang berdosa, diampuni. Dan dosa kami begitu besar, tapi Tuhan mengasihi kami. Dan biarlah pengampunan dari Tuhan membuat kami juga bisa mengampuni orang lain. Kasih dari Tuhan yang membuat kami juga bisa mengasihi orang lain, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau serahkan hati kami mau serahkan hidup kami, sehingga kami bisa hidup damai dengan semua orang. Di keluarga kami ada damai, di dalam komunitas kami ada damai, dan kami boleh jadi berkat bagi banyak orang. Katakan, amin. Amin. Amin berkati.